أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Mohon maaf teman-teman, saya sudah lama ya tidak bikin video. Tadinya mau rutin apalagi di bulan Ramadan ini, tapi ternyata saya belum bisa ya, karena ada beberapa kesibukan juga. Baik, langsung saja teman-teman, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Sebelumnya kita sudah sampai di tentang keutamaan Ramadan ya, kalau nggak salah ya, hikmah dan keutamaan Ramadan. Nah, kita akan lanjutkan ke Nasoihul Shaim, nasihat-nasihat untuk orang-orang yang berpuasa. Idza sumta, di mana-mana kita berpuasa ya, maka pastikan niat kita itu wajah Allah, untuk mengharap ridho Allah gitu ya, wadarul akhirah, dan juga untuk alam akhirat nanti. Jadi niatnya itu niat lillahi ta'ala, niat untuk mengharap ridho Allah dan juga untuk balasannya nanti di akhirat gitu ya. Kemudian juga untuk diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan juga perintah Rasul-Nya, dengan harapan kita nanti akan mendapatkan pahala di sisi Allah ya, di akhirat nanti. Wala takun, dan jangan kita menjadikan puasa ini diniatkan untuk litakhfifi waznihi, untuk meringankan berat badan atau untuk diet ya, biar kurus gitu ya, atau untuk kesehatan lah kurang lebihnya ya, untuk kesehatan ataupun untuk diet biar kurus. Nah, itu urusan dunia ya, itu tidak boleh secara langsung. Jadi kita berniat berpuasa biar kurus. Mumpung orang-orang lagi puasa nih, mumpung banyak yang berpuasa bulan Ramadan, saya juga mau ikutan puasa biar kurus gitu ya, diet. Atau zaman sekarang mungkin fasting, intermittent fasting, dan seterusnya ya. Nah, kalau diniatkan seperti itu tidak boleh. Tetap kita niat utamanya lillahi ta'ala, mengharap ridho Allah, juga untuk melaksanakan, menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan untuk akhirat lah kurang lebih. Adapun misalnya nanti pas lebaran kita jadi kurus, jadi langsing, ya alhamdulillah, berarti itu bonus. Tapi jangan diniatkan secara langsung gitu ya, untuk supaya langsing. Baik, itu yang pertama ya. Kemudian yang keduanya, ihfad saumaka, jaga puasa kita dari kita berbohong atau hal-hal yang tidak berguna ya, yang melalaikan, atau dari cabul gitu ya, kurang lebih, atau berkata-kata kotor gitu ya. Dan periksa gitu ya, evaluasi lagi diri kita, introspeksi diri, hitung-hitung diri kita dari amal-amal badan kita atau perbuatan-perbuatan kita gitu ya. Nah, jadi yang keduanya itu nasihat yang kedua itu kita dianjurkan untuk menjaga puasa kita dari berbohong, berkata-kata yang jorok gitu dan lain-lain, yang mana hal tersebut itu bisa merusak pahala puasa kita. Jadi puasanya itu sebetulnya tidak batal ya, secara fisik atau secara puasa lahiriah, menahan diri dari lapar, haus, nafsu gitu ya, syahwat, itu tidak batal dengan berbohong, tapi si pahalanya itu nanti akan berkurang, dikorupsi lah kurang lebih ya. Dikorupsi, yang harusnya misalnya ya, contoh, kalau kita puasanya full, kemudian bagus gitu ya, terjaga, maka kita akan dapat pahala 100.000 lah, contoh gitu ya, biar mudah dicerna aja. Nah, kalau kita di sepanjang berpuasa itu kita bergosip, berbohong,
mencuri dan lain-lain, perbuatan maksiat yang lainnya, maka setiap melakukan perbuatan itu kita dipotong tuh 100.000 itu potong 10.000, potong lagi 20.000, potong lagi. Bahkan ujung-ujungnya bisa jadi kita itu tidak mendapatkan upah sepeser pun gitu ya, karena kita gerus sendiri gitu ya, kita rusak sendiri pahalanya. Tapi batal puasanya tidak gitu ya, tidak harus qada, cuman pahalanya jadi hilang. Qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan berbohong, jadi lagi puasa tetap aja berbohong atau beramal-amal maksiat lah kurang lebih ya, yang dilarang oleh Allah, maka Allah tidak butuh puasanya itu dari puasa si orang tadi ya, tidak butuh, dan dia nanti hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Atau di sini ya lebih didetilkan lagi. Sabda Rasul ruba imin, berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, mereka tidak mendapatkan pahala atas puasanya itu ilal ju', kecuali lapar saja, lapar haus gitu ya. Nah, karena apa? Karena si pahalanya itu tergerus, dipotong-potong terus, dikorupsi, sehingga dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Karena tadi ya, berbohong dan lain-lain, tapi puasanya tetap sah gitu ya, tidak batal. Karena berbohong tidak membatalkan puasanya secara fikih ya, hanya membatalkan pahalanya, menggugurkan pahala-pahalanya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga ada waqala Jabir bin Abdullah, idza sumta, di mana engkau berpuasa atau ketika engkau berpuasa, ketika kita berpuasa ya, maka puasa juga falyasum sam'uka, pendengaran kita juga, kuping kita harus puasa juga. Wa basaruka, mata kita juga, penglihatan kita disuruh puasa juga gitu ya. Wa lisanuka, dan lisan kita juga puasa, anil kadzib, dari berbohong, wal maharim, dan perkara-perkara yang diharamkan atau dari bermaksiat, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi intinya ini biar nggak terlalu panjang ya teman-teman, ini tidak terasa, tahu-tahu sudah 7 menit lebih. Intinya nasihat untuk orang yang berpuasa itu, yang pertama, ketika berpuasa, pastikan niat kita itu harus lurus untuk meraih ridho Allah, untuk urusan akhirat nanti, untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jangan diniatkan untuk duniawi, seperti misalnya supaya kurus dan lain-lain. Gitu ya, yang paling utama itu niatnya. Kemudian yang keduanya, kita harus menjaga puasa kita dari hal-hal yang menghanguskan, merusak pahala puasa kita. Puasanya tidak batal secara fikih, tapi pahala-pahalanya itu tergerus, digugurkan oleh perbuatan-perbuatan kita sendiri, seperti berbohong, atau berkata-kata kasar, berkata-kata kotor gitu ya, jorok, ataupun perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Karena Allah tidak butuh puasa yang seperti itu, gitu ya, melainkan dia nanti hanya akan mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala. Dan peringatan juga bahwa berapa banyak orang yang berpuasa seperti itu. Mereka tidak mendapatkan pahala puasanya karena habis gitu ya, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Jadi kata Jabir radhiyallahu an, jika kita berpuasa, maka puasakan juga mata kita. Mata kita jangan melihat hal-hal yang diharamkan. Kemudian pendengaran kita, kuping kita jangan mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Dan lisan kita juga jangan membicarakan hal-hal yang diharamkan. Atau jangan berbohong dan lain-lain. Nah itu ya. Dan itu jauh lebih sulit ya teman-teman. Kalau hanya menahan lapar dan haus itu mungkin relatif lebih mudah gitu ya. Tapi kalau menahan yang nafsu ataupun tadi ya, kuping kita, mata kita, lisan kita, terutama lisan, apalagi perempuan, Masya Allah ya, itu sesuatu yang sangat berat. Dan
Itu hal yang sangat dianjurkan gitu ya, atau yang harus sangat dijaga adalah itu ya. Baik teman-teman, mungkin yang lainnya nanti saya sampaikan di video berikutnya saja karena ini sudah hampir 10 menit. Sementara saya cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.